Kali ini gue mau memberikan review singkat seputar lini laptop dari Asus yang gue rasa bakal menarik untuk para kreatif profesional kayak fotografer dan juga videografer. Kira-kira apa yang membuat mereka menarik? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, kali ini gue lagi nyicipin dua buah laptop dari Asus yang lebih spesifik lagi dari lini VivoBook Pro yang udah dilengkapi dengan layar berpanel OLED. Nah, ini menarik karena dulu itu yang gue tahu jajaran VivoBook lebih ditujukan buat pengguna yang general, anak muda atau pelajar yang mau laptop-laptop dengan estetik desain yang asik dengan harga yang cukup affordable dibandingkan lini-lini lainnya. Dan ternyata sekarang mereka punya jajaran VivoBook Pro yang berarti udah jelas lebih ditujukan untuk para profesional. Dan karena ini jajaran VivoBook, gue yakin dia juga bisa jadi opsi yang cukup budget friendly buat kalian yang butuh berbagai spesifikasi profesional kayak buat fotografi ataupun videografi. Tapi budgetnya belum cocok untuk jajaran ProArt atau mungkin belum cocok juga untuk ZenBook Pro. Gue nggak tahu sih VivoBook Pro ini udah ada dari kapan karena gue udah lama juga ya nggak ngikutin update seputar laptop, tapi gue yakin ini akan jadi lini yang cukup menarik. Dan mumpung Asus lagi minjemin, jadi ini waktunya buat gua coba. By the way, video ini review singkat aja ya. Kalau kalian mau tahu lebih dalam, kalian bisa cek di channel teknologi kita, yaitu Nyantech. Karena di sana Aldi udah bahas dengan sangat komplit. Dan bahkan ada tes untuk performa gamingnya juga. Jadi kalau kalian mau lebih komplit, silahkan mampir juga ke sana. Nah, di depan gua ini udah ada dua tipe VivoBook Pro OLED, yaitu K3400 dan K3500, dimana yang satu itu 14 inch dan yang satunya lagi 15 inch. Dan yang gue tahu Asus juga punya versi 16 inch-nya, jadi tinggal sesuaikan aja dengan preferensi kalian. Buat gua, sweet spot-nya itu di 14 inch, karena buat gua itu gampang buat dibawa-bawa, tapi ya balik lagi, itu preferensi masing-masing aja. Nah, udah pasti yang bakal gua highlight dari laptop ini adalah layarnya yang udah mantep banget. Jadi panel layarnya ini udah OLED yang berhasil memberikan kontras rasio yang sangat baik pada gambar kita. Refresh rate-nya juga udah 90 Hz dan udah memiliki color akurasi yang tinggi juga. Kenapa ini gua highlight? Ya, karena fitur ini yang bakal punya impact banget kalau kalian adalah fotografer atau videografer atau editor dan profesi apapun yang banyak bergantung juga pada layar dengan warna akurat. Layarnya sendiri ini dia udah mengcover color space yang sangat baik dengan 100% DCI-P3 dan 133% sRGB dengan resolusinya yang juga udah mantep banget di 2880 x 1800. Memproses produk visual tuh di sini jadi asik banget, dan panelnya sendiri ini juga udah tersertifikasi oleh Pantone dengan nama Pantone Validated. Ini mantep sih menurut gua karena pertama gua coba laptop yang punya sertifikasi Pantone tuh dulu laptop mahal ya, harga 25-30 jutaan, dan sekarang udah ada di jajaran VivoBook Pro. Oh ya, buat harga sendiri yang gua coba ini buat yang versi 14 inch-nya dia pakai prosesor i7 Gen 11, GTX 1650 dan RAM 8 GB. Itu dijual sekitar 16 juta rupiah. Tapi kalian juga bisa ambil yang versi i5 itu start di sekitar 14 juta rupiah kalau nggak salah. Dan di harga tersebut fitur yang dibawakan kayak layar OLED yang udah Pantone Validated aja itu udah cakep banget. Overall experience ketika gua pakai itu jujur termasuk oke. Tapi masih terasa ada gap kalau dibandingin jajaran ZenBook Pro-nya. Emang desainnya ini kelihatan mewah, cakep, cuman ketika dipakai kayak material yang dipakai dan finishnya terasa beda aja sih sama kelasnya ZenBook Pro. Tapi ya dengan harga yang ditawarkan, menurut gua nggak masalah. Apalagi dia membawa fitur-fitur kunci yang penting banget untuk kebutuhan produksi konten kreatif.
Untuk performa sendiri, untuk kebutuhan gue jujur masih kurang mumpuni. Untuk ngedit video 4K Project ST Media itu masih agak ngadet-ngadet. Apalagi yang gue coba ini juga RAM-nya yang 8 GB aja. Tapi kalian punya opsi buat yang sampai 16 GB kalau emang ngedit video berat. Tapi kalau kalian mau buat proxy dulu untuk editingnya, atau kalau project video kalian masih di Full HD, harusnya masih cukup kuat. Dan kalau kalian pakainya lebih ke editing foto atau desain grafis, harusnya nggak ada masalah sama sekali soal performanya. Malah kalian akan puas setelah preview gambar-gambarnya di layar OLED-nya ini yang udah akurat juga warnanya. Oh ya, dia juga portnya udah dilengkapi dengan Thunderbolt. Jadi kalau kalian pengguna SSD eksternal buat nyimpen file-file project kalian itu bisa banget karena kecepatan data rate-nya juga udah tinggi. Buat keyboardnya ini bukan yang terbaik, tapi cukup enak buat ngetik. Feedback tactile-nya cukup proper buat kalian yang suka ngetik-ngetik juga di laptopnya. Dia juga udah backlit, jadi di kondisi gelap pun itu bisa ngetik dengan nyaman. Cuman gua kurang suka sama touchpad-nya ini. Soalnya dia mekanismenya itu masih mechanical gitu buat kliknya, dan mekanisnya ini kurang enak karena di sisi atas itu agak susah buat ngeklik ke dalam. Beda banget sama di sisi bawah touchpad yang gampang banget buat diklik. Buat speaker, laptop ini udah pakai sistem dari Harman Kardon. Suaranya masih jauh sama MacBook Pro gua sebenarnya. Cuman ya MacBook gua itu harganya 40 juta, jadi nggak comparable juga. Dan buat harga yang ditawarkan, dia terbilang udah cukup oke juga gitu. Suara speakernya lumayan bagus untuk kita preview atau kita menikmati seri-series atau film-film yang pengen kita tonton. Percaya sama gua, kamera yang pengen gua review kali ini bakal cocok banget. Selamat datang di channel ST Media. Dan kalau kalian mau preview audio yang lebih jernih, kalian pengen lebih serius preview audio yang lagi kalian produksi gitu kan, ya kalian juga masih punya headphone jack gitu. Kalian masih punya colokan untuk nyolok headset kalian buat denger audionya. Tapi ada satu hal yang gua agak sayangkan sebenarnya di laptop ini, karena entah kenapa laptop ini membawa micro SD card reader, bukan full size SD card reader. Sangat disayangkan karena gue jarang banget pakai micro SD, dan gue yakin banyak juga yang sepaham sama gue. Kecuali buat mereka yang mungkin shootnya pakai kamera compact atau pakai action cam. Terakhir, untuk keamanan dan privasi, laptop ini juga udah komplit. Dia membawa webcam shield atau switch penutup webcam. Dan juga ada fingerprint reader di tombol powernya, sehingga kita bisa login dengan aman dan juga cepat. So, gimana kesimpulan dari gua soal laptop ini? Menurut gue dengan harga yang ditawarkan, laptop ini berhasil memberikan fitur-fitur menarik yang bisa sangat berguna pada user dengan kebutuhan yang spesifik, terutama yang bergelut di dunia konten kreatif. Memang ada beberapa kompromi yang gue rasain, tapi dengan harga yang ditawarkan dan juga fitur kunci yang diberikan, menurut gue patut juga buat kalian pertimbangkan. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk musuh kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Kalau mau lebih komplit, silahkan cek juga channel Nyanteh, karena ada pembahasan juga seputar jajaran laptop ini. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.